Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustafa Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Di edisi hari ini tanggal 17 Oktober 2022 dan Obrolan Karebosi pada edisi hari ini secara khusus mengangkat tema terkait akhir hayat TV analog wassalam TV lokal. Celebes People, pada tanggal 2 November 2022 mendatang adalah akhir hayat dari TV analog yang telah mengudara sekitar 60 tahun di Indonesia. Kemudian akan digantikan dengan TV digital. Analog Switch Off atau ASO ini kemudian adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dinilai akan memberikan kemudian kualitas siaran yang lebih baik kepada masyarakat. Seperti apa kemudian proses peralihannya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana kesiapan semua pihak terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital ini. Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing yang akan kita ajak berdiskusi terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Saya langsung saja menyapa narasumber saya yang pertama, ada Bapak Dr. Aswar Hasan selaku Komisioner KPI Pusat. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pemirsa Celebes TV di rumah, assalamualaikum. Ya. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Mayudin SSTP MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Saya ke Pak Aswar Hasan terlebih dahulu terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital ataupun tema kita akhir hayat TV analog wassalam TV lokal. Apakah migrasi ini adalah sebuah keniscayaan Pak Dr. Aswar? Iya, jadi benar sekali pengantar Anda tadi mengatakan bahwa menjemput akhir hayat TV analog, yaitu TV yang ada sekarang ini di rumah-rumah masyarakat yang umumnya masih analog. Itu nanti akan dimatikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November ya, tahun ini. Berarti umur TV analog ini tinggal tidak cukup 1 bulan lagi, itu akan berakhir. Karena ini amanat undang-undang, jadi akan berlaku ASO. ASO itu analog switch off, yaitu TV analog akan dihentikan beralih ke TV digital. Nah, persoalannya seberapa siap masyarakat kita untuk merubah ya perilaku menontonnya dari TV analog menjadi TV yang digital. Itu ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama, masyarakat dari sekarang sudah mulai harus mempersiapkan diri memasang perangkat untuk mendapatkan siaran digital, yaitu yang namanya set-top box ya atau STB. Itu dipasang di televisi kita supaya siaran digital itu bisa diterima ya. Karena kalau tidak itu tidak bisa ya, akan mati. Nah, set-top box ini telah tersedia di sejumlah tempat di toko-toko elektronik, kurang lebih harganya kira-kira 200.000. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh masyarakat kita punya kemampuan membeli set-top box itu dalam waktu beberapa minggu ke depan ini untuk menerima siaran digital? Nah, untuk itu pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan bahwa untuk rumah tangga miskin supaya bisa tetap menonton televisi yang kualitasnya lebih baik, yaitu jernih, bersih, dan canggih ya siarannya, maka dia disubsidi ya, oleh pemerintah untuk set-top box ya. Itu jumlahnya di Indonesia itu sekitar 6 juta ya, rumah tangga miskin yang akan mendapat set-top box gratis dari pemerintah dan penyelenggara TV swasta yang menyelenggarakan MUX ya, yang menyalurkan siaran digital itu. Nah, itu mereka bertanggung jawab memberi kepada rumah tangga miskin itu. Ya, supaya tidak membebani masyarakat. Sementara yang bukan miskin itu silakan membeli sendiri dan memasangnya di rumah supaya siarannya bisa tetap diterima dengan digital. Nah, yang menarik ini Pak Gadis, kebetulan kemarin saya menghadiri acara sosialisasi tentang ASO ini. Pak Wali itu telah berjanji akan mendukung penyebaran ASO ini atau set-top box ini dengan memberi data
setiap RT itu ditanggung set-top box-nya. Ya, itu pernyataan bahwa terbuka. Ini merupakan sebuah kebijakan yang spektakuler karena inilah yang terjadi di Indonesia. Wali kotanya menanggung set-top box untuk setiap RT dan membantu pemerintah untuk mendistribusikannya dengan memberdayakan RT. Karena RT ini kan dekat dengan rumah, dia tahu siapa yang butuh dan tidak. Karena namanya membagi barang secara gratis itu selalu ada masalah, sehingga harus jelas datanya siapa yang berhak menerima. Nah, yang paling tahu itu RT, maka wali kota memberi gratis set-top box RT dengan ketentuan dia bekerja untuk membantu pemerintah dan pihak swasta yang mendistribusikan set-top box itu, supaya ketika tanggal 2 November nanti ketika seluruh TV di Indonesia itu dimatikan untuk siaran analog beralih ke digital, masyarakat tetap bisa menonton dan tontonannya itu sudah semakin baik, tidak ada lagi semut-semutnya, suaranya jernih, ya. Dan programnya itu dia bisa nonton, ada banyak program, ya, ada banyak pilihan kalau sudah digital. Beda kalau analog, karena analog terbatas. Mengapa banyak? Karena satu saluran frekuensi itu bisa ditonton sampai bisa disiarkan sampai menjadi 16, ya, saluran 16 jenis program. Nah, itu kelebihan kalau sudah digital. Nah, itu yang kita harapkan bisa berjalan secara lancar dan aman. Nah, hanya masalahnya memang, ya, saya tanya bahwa dari 6 juta itu sudah berapa yang dapat set-top box gratis dalam rangka mendigitalisasi televisinya. Nah, ternyata ini tidak merata. Kalau di DKI itu sudah sekitar 90%. Tetapi di daerah-daerah saya tidak tahu di Makassar ini yang baru mendapatkan set-top box, ya, untuk masyarakat rumah tangga miskin itu baru sekitar 10%. Nah, ini bahkan ada yang belum cukup 10%. Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Dari awal saya sudah ingatkan bahwa membagi set-top box kepada masyarakat miskin yang berhak supaya televisinya tetap hidup dengan mendapatkan siaran digital itu betul-betul harus diperhatikan. Tidak sama dengan membagi bansos, ya, membawa bantuan sosial dalam bentuk beras, sembako dan sebagainya. Karena itu begitu diterima langsung bisa dimasak, langsung bisa dimakan. Kalau set-top box ini masih perlu penjelasan bagaimana cara pasangnya dan sebagainya. Itu beda. Ini masalah yang seharusnya diantisipasi mulai dari sekarang. Yang seharusnya tidak lagi menjadi hambatan supaya masyarakat nanti mendapatkan siaran itu betul-betul sangat baik dan bahagia dalam mendapatkan siaran yang jauh lebih bagus. Baik, saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, bagaimana kemudian pendapat Anda tentang peralihan ataupun migrasi dari TV analog ke TV digital ini, Pak Kadis? Ya, peralihan TV analog ke TV digital ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita terima. Kenapa? Karena di dunia ini, ya, Indonesia sudah masuk 77 tahun merdeka, tetapi kita masih berada dalam siaran analog, dan beberapa negara itu sudah beralih ke siaran digital. Dan sudah sepantasnya memang Indonesia ini masuk dalam siaran digital. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, peralihan dari TV analog ke TV digital ini harus kita sambut bersama, kita dukung bersama. Kenapa? Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat juga. Kenapa kami katakan kepentingan masyarakat? Karena masyarakat itu nantinya akan memperoleh tontonan atau hiburan yang lebih menarik, yang akan membawa suasana yang lebih baik ke depan. Itu. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Aswar. Ya. Bagaimana kemudian apa yang melatar belakangi kemudian ASO ini, Pak? Iya, benar seperti kata Pak Kadis tadi bahwa ASO ini atau siaran digital ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena ini sudah merupakan ketetapan kesepakatan dunia dari International Telecommunication Union di Jenewa. Itu sejak 2006, ya. Itu sudah disepakati. Kemudian beberapa negara Asia Tenggara itu meminta diberi waktu, sehingga diberi waktu menjadi 2020, ya, sudah harus terdigitalisasi televisinya, termasuk Malaysia dan Brunei, dan mereka sudah digital. Nah, Indonesia merupakan negara yang paling terlambat sampai sekarang. Jadi di dunia ini, khususnya di Asia Tenggara, penyiaran
yang belum terdigitalisasi sebagai sebuah ketetapan atau keniscayaan seperti katakan Pak Kadis tadi, itu tinggal Indonesia dan Timor Leste. Ini memalukan kan? Jadi tinggal kita ini dengan Timor Leste yang belum terdigitalisasi siaran televisinya. Brunei, Malaysia, Singapura lebih, Thailand, Taiwan, Filipina itu sudah terdigitalisasi semua. Yang bicara di Eropa lebih itu sudah sekitar tahun 2000-an ya sudah terdigitalisasi mereka. Nah kita ini sampai sekarang, nah batas akhirnya ini menurut undang-undang, artinya kalau tidak biasanya bertentangan dengan undang-undang kan? Nah, karena jelas disebut dalam undang-undang di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60 bahwa siaran itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dan sebenarnya di sini harus terdigitalisasi. Nah, dan itu tanggal 2 November tahun ini, bulan depan. Ya, jadi semua televisi itu sudah harus terdigitalisasi. Kalau tidak ya ini masalah karena tontonan televisi itu merupakan hiburan yang utama bagi masyarakat kita. Nah, itu sebuah persoalan tentunya. Nah, dalam hal ini hal yang mendasar itu adalah bagaimana supaya masyarakat bisa menonton TV digital. Karena tidak mungkin TV-nya sekarang ini dia buang, ya, karena selama masih bisa digunakan. Ya, supaya masih bisa digunakan yang harus dipasangkan set-top box yang harganya 200.000 itu. Iya, yang bisa didapatkan di toko elektronik. Sudah bisa didapatkan toko elektronik. Cuma terus terang saya khawatir kalau menjelang 2020 nanti mungkin harga akan bisa bersaing dan naik, karena orang butuh kan. Hukum pasar itu mengatakan kalau barang itu dibutuhkan harganya akan naik. Baik. Nah, kita olehnya itu ini perlu diantisipasi oleh pemerintah kita supaya masyarakat kita nyaman dalam mendapatkan tontonan ataupun hiburan. Baik, sehingga harus dipersiapkan lebih awal. Baik Pak Dr. Aswar dan juga Pak Mahyudin, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.